Bab 35, Banting. Di rumah lama keluarga Qin, sebuah mobil Phaeton hitam berhenti di depan pintu perlahan-lahan. Saat itu sudah ada dua orang perempuan cantik, satu besar dan satu kecil, sudah menunggu lama di sana. "Papa!" Baru saja turun mobil, Happy langsung berteriak gembira, dan berlari ke arah Jerry. "Happy, pelan-pelan." Jerry takut putrinya jatuh, ia juga berlari ke arahnya. Saat digendong di pelukan ayahnya, Happy tersenyum bahagia, ia terus tersenyum tanpa henti, sambil mengulurkan tangan kecil gendutnya, dan ia lambaikan ke arah Lacey, "Mama, cepat. Cepat, kita akan pergi melihat gorila." Lacey tersenyum dan berkata, "Dasar nakal, sudah punya ayah malah melupakan ibunya." Kebun binatang Jiangsu ada di pinggiran kota, butuh 40 menit baru dapat tiba. "Papa, kau seharusnya begini." Tiba-tiba Happy menarik tangan Jerry, dan tangan satunya menarik tangan Lacey, lalu ia pun meletakkan tangan mereka berdua bersama. Sesaat ketika tangan mereka bersentuhan, wajah Lacey pun memerah. Tubuh kecilnya juga sedikit gemetaran. Jerry juga terkejut, dia yang belum pernah berpacaran ini, saat ini tampak seperti seorang anak laki-laki yang masih polos. Ini pertama kalinya ia menggandeng tangan perempuan selain ibunya. Meski saat di medan perang sekalipun, ia belum pernah merasa secanggung ini. Ia melirik ke arah Lacey diam-diam, melihat wajah dan telinga Lacey juga memerah. Ia tidak menghentikannya, dan malah menggandeng tangan Lacey dengan berani. Merasakan kehangatan dari tangan Jerry, Lacey pun merasa canggung, tapi ia juga tidak menarik tangannya. Dalam hati ia berkata, "Bagaimanapun dia adalah suami resmiku, kita hanya bergandengan tangan saja." "Papa, peluk." Happy membuka kedua tangannya dengan bangga. Jerry pun tersenyum, satu tangannya menggandeng tangan Lacey, tangan yang satunya lagi menggendong Happy. "Papa, harimau." Setelah masuk ke dalam kebun binatang, Happy berteriak dengan penuh semangat sambil menunjuk ke dalam jendela kaca. "Papa, singa. Itu jerapah. Papa, gorila. Cepat lihat gorila." Sepanjang perjalanan, setiap kali Happy melihat seekor binatang, ia selalu memperkenalkannya dengan penuh semangat pada Jerry. Saat melihat gorila, ia bertambah semangat. Lacey juga digandeng sepanjang jalan oleh Jerry, telapak tangannya sampai basah. "Aku akan mengambil foto kalian." Lacey menarik tangannya dengan cepat, mengeluarkan kameranya, dan berjalan sedikit jauh. Krik. Foto pertama Jerry dan Happy pun muncul. Happy duduk di atas pundak Jerry, kedua tangannya memegangi telinganya, wajah kedua ayah dan anak itu, tampak tersenyum gembira. Melihat momen bahagia itu, tiba-tiba Lacey merasa sedikit tercengang. Momen yang indah, selalu berlalu begitu cepat. Saat mereka sekeluarga meninggalkan kebun binatang, waktu sudah pukul 12 siang, mereka makan siang di luar sejenak, lalu sore harinya, mereka pergi ke taman bermain. Seharian penuh, Happy selalu tersenyum senang, hubungan Jerry dan Lacey juga jauh lebih dekat, semua itu berkat kerja keras Happy. Begitu sore menjelang, barulah Jerry mengantarkan dua orang perempuan itu pulang. Setelah main seharian, Happy juga sudah lelah, ia tertidur di dalam pelukan Lacey. Baru saja mobil Jerry turun dari jalan tol, dan melewati sebuah persimpangan jalan, sebuah mobil Jeep Wrangler hitam muncul tiba-tiba, dan langsung hendak menabrak ke arah mobil Phaeton mereka. Peluk Happy baik-baik. Tatapan mata Jerry tiba-tiba berubah tajam, lalu berteriak tiba-tiba. "Ciit!" Sudah tidak sempat untuk menginjak gas ke sana, Jerry segera menarik handremnya. Ban mobil Phaeton itu mengeluarkan suara gesekan yang sangat keras, sebuah drift yang indah pun berhasil membuat mereka menghindari tabrakan dari Jeep Wrangler. Untung saja Lacey memakai sabuk pengaman, Happy juga ia peluk dengan erat di dalam pelukannya, dan karena drift mobil yang keras tadi, tidak memberi pengaruh apa-apa pada orang-orang yang ada di dalam mobil, bahkan Happy masih sedang dalam mimpinya. "Kau dan Happy tidak apa-apa kan?" Setelah menghindari tabrakan Jeep Wrangler itu, barulah Jerry sempat bertanya. Lacey juga terkejut, ia sedikit menggelengkan kepalanya, "Tidak apa-apa."
Untunglah kalau begitu. Jerry menyipitkan kedua matanya, kalau tadi reaksinya tidak cukup cepat, mungkin mereka sudah dalam kecelakaan. Kalau hanya ada dia seorang diri di dalam mobil tidak masalah, tapi di dalam mobilnya masih ada dua orang perempuan yang paling ia cintai. Siapapun yang membuat masalah dengan istri dan putrinya, harus mati. Kalau hanya kecelakaan biasa, ya sudah, tapi ini bukanlah sebuah kebetulan. Jeep Wrangler yang tadi, ikut di belakang Phaeton mereka perlahan-lahan, lalu mencari kesempatan untuk bergerak. Lalu, sebuah mobil Ford Raptor hitam meraung keras, brak dan menabrak pantat mobil Jeep Wrangler itu. Suara pergesekan antara ban dan permukaan jalan terdengar sangat menusuk telinga. Dalam satu putaran, Jeep Wrangler pun jatuh ke pinggiran jalan bersama dengan mobil Ford Raptor itu. Tiba-tiba, muncul sesosok orang dari Ford Raptor itu, dan dia adalah Charles. "Sepertinya ada kecelakaan di belakang," tanya Leslie dengan terkejut. Jerry berkata pelan, "Sepertinya iya. Kita berhenti saja dulu, kalau ada bahaya, kita juga bisa membantunya," kata Leslie dengan penuh kekhawatiran. Jerry membalas dengan pelan, "Happy sudah mengantuk, sebaiknya aku mengantarkan kalian pulang dulu saja." "Kenapa kau begitu sih? Kalau sampai karena tabrakan tadi, orang di dalam mobil itu terluka, dan karena kita tidak bisa menolongnya tepat waktu, lalu meninggal bagaimana?" Seketika Leslie pun kesal. Sudah susah payah hubungan mereka menjadi jauh lebih dekat, dia tidak ingin hal itu hancur hanya karena hal ini. Ia menghentikan mobilnya, dan berkata, "Temani Happy di dalam mobil, aku akan pergi melihatnya." Lalu, ia pun turun ke bawah, melihatnya sejenak, dan kembali ke dalam mobil dan berkata, "Tenang saja. Dia baik-baik saja, para supirnya sedang berunding." Mendengar perkataan Jerry, barulah Leslie merasa tenang, syukurlah kalau tidak apa-apa. Di tempat kecelakaan itu, Charles membuka pintu mobil yang sudah berubah bentuk itu, lalu menarik leher sang supir turun dari mobil, dan bertanya dengan dingin, "Katakan, kenapa ingin menabrak Phaeton itu?" Sang supir segera berkata, "Kakak, hanya kecelakaan saja, aku benar-benar tidak sengaja. Kalau tidak mau mengatakannya, matilah saja." Baru saja selesai bicara, Charles langsung menambah kekuatan di tangannya. Sang supir Jeep Wrangler itu pun berubah pucat, nafasnya juga terpenggal-penggal. Melihat sang supir hampir kehabisan nafasnya, Charles tiba-tiba melepaskan tangannya, tubuh supir itu pun terjatuh di atas tanah. "Katakan, siapa yang mengutusmu kemari?" Charles menginjak dada supir itu, dan langsung mematahkan dua tulang rusuknya. "Ah, Sean Siong!" Super itu berteriak keras kesakitan. Phaeton itu melaju dengan kencang, saat mengantarkan ibu dan anak itu tiba di rumah lama keluarga Qin. Hari sudah benar-benar gelap. Leslie memeluk Happy dalam dekapannya, menatap Jerry dengan perasaan bercampur aduk, dia merasa sedikit ragu. "Leslie, aku tahu, sementara ini kau masih belum memiliki perasaan terhadapku. Asalkan kau tidak bercerai dariku, suatu hari nanti, aku pasti akan membuatmu jatuh cinta padaku," kata Jerry dengan serius. Leslie sangat terharu, ia menganggukkan kepalanya dengan pelan, sambil melihat Jerry naik ke dalam mobilnya. "Jerry, seluruh kejadian yang terjadi pada keluarga Qin, adalah perbuatanmu kan?" kata Leslie tiba-tiba. Jerry tidak menutupinya, ia sedikit mengangguk, "Semua itu patut mereka dapatkan." "Apa? Apakah kau masih bisa memberi keluarga Qin sedikit kesempatan?" Pada akhirnya Leslie pun tak tega. Dalam hatinya, sesalah apapun Tuan Besar Qin, keluarga Qin adalah keluarga tempat ia bertumbuh besar, dia tidak ingin hanya karena dirinya, keluarga Qin benar-benar hancur. Jerry tidak merasa terkejut, ia mengangguk pada Leslie, "Baik." Lalu, mobil Jerry pun pergi. Setelah mobil itu benar-benar menghilang dari pandangannya, barulah Leslie menghela nafas lega, "Terima kasih." Lalu ia membalikkan badannya kembali ke dalam rumah. Setelah pergi dari rumah lama keluarga Qin, Jerry menelepon seseorang. "Siapa?" "Keluarga Siong, Sean Siong," kata Charles dengan langsung. "Baik." Setelah mematikan teleponnya, Jerry memutar arah mobilnya, dan melaju ke arah Mansion No.
1. Posisi keluarga Xiong di Jiangsu, berada di bawah 4 keluarga terbesar Jiangsu, dan Xiao Xiong, adalah keturunan ketiga dari keluarga Xiong. Sekarang dia juga sudah cukup memiliki beberapa kekuasaan, dia merupakan keturunan yang paling dibanggakan oleh keluarga Xiong. Dan mansion nomor 1, adalah sebuah clubhouse besar, yang berada di bawah kuasa Xiao. Bisa dibayangkan bagaimana posisinya di dalam keluarga Xiong. Kalau bukan karena hari ini adalah Lexi dan Happy di dalam mobilnya, meski kecelakaan itu terjadi, dia juga bisa mengabaikannya, tapi begitu Jeep Wrangler tadi menabrak Phaeton miliknya, nyawa Lexi dan Happy sudah tidak bisa dijamin lagi. Mengingat kejadian tadi, hati Jerry pun merasa sedikit takut, sekujur tubuhnya kini dipenuhi dengan aura yang keji. Di mansion nomor 1, di dalam ruang VIP lantai teratas. Xiao sedang duduk di atas sofa berkelas, sambil memeluk seorang wanita cantik. Kak Xiao, anak tengil itu seharusnya sekarang sudah di rumah sakit kan? Atau mungkin sudah mati. Di hadapannya, duduklah seorang pemuda seumuran yang sedang tersenyum. Xiao tertawa terbahak-bahak, berani membuat masalah denganku, aku akan membuatnya menyesal terlahir di dunia ini. Kalau dia mati ya sudah, kalau dia tidak mati, ini hanyalah permulaan saja, aku akan membuatnya putus asa. Kak Xiao hebat, para bawahan di dalam ruangan itu memujinya. Haha, bagus, semuanya ayo bersenang-senang. Xiao sangat gembira. Di saat bersamaan, sebuah Phaeton hitam berhenti di depan pintu mansion nomor 1 perlahan-lahan. Jerry keluar dari dalam mobil, Charles sudah menunggu lama di sana, begitu melihat Jerry, ia segera menyambutnya, Kak Jerry. Kalian, kenapa kalian datang lagi? Kemunculan Jerry dan Charles, langsung menimbulkan kepanikan. Masalah yang ditimbulkan oleh Jerry dan Charles di mansion nomor 1 kemarin malam, mereka tahu jelas, mereka juga telah membuat sebuah biarta yang menggemparkan seisi Jiangsu. Jerry mengangkat kepalanya melihat ke arah papan, mansion nomor 1, yang bersinar seperti emas itu, lalu berkata pada Charles, banting. Bersambung.